Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu penilai apresiasi guru dan tenaga kependidikan di tahun 2025. Selawat dan beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan junjungan kita yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baik, perkenalkan, nama saya Hengki Hamdani AMD yang bertugas di instansi SMK Negeri 2 Sijunjung, wilayah 5, Kabupaten Sijunjung. Jabatan Kulmen atau teknisi di bidang laboran jurusan teknik sepeda motor. Baik, izinkan saya menyampaikan topik pembahasan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu penilai apresiasi GTK di tahun 2025 di bidang laboran. Pokok bahasan yang kita bahas dan yang saya bahas adalah penataan dan pengelolaan peralatan laboratorium teknik sepeda motor dalam mengoptimalisasi proses belajar mengajar di SMK Negeri 2 merupakan salah satu sarana penunjang proses belajar mengajar bagi siswa dan guru. Kemudian kita lihat rumusan masalah yang kita dapati di labor tersebut. Yang pertama adalah bagaimana gambaran kondisi awal laboratorium teknik sepeda motor itu. Kemudian kita lihat bagaimana kondisinya dari awal, apakah penuh kebersihan atau mencukupi ruangannya atau melengkapi sebuah khusus untuk belajar bagi siswa tersebut. Kemudian kedua, bagaimana gambaran hasil analisis dan identifikasi kekuatan atau kelemahan, peluang dan hambatan teknik jurusan teknik sepeda motor. Jadi kita lihat apakah ada hambatan atau bagaimana, kita tinjau ulang. Kemudian bagaimana bentuk rencana kerja laboran di SMK Negeri 2 Sijunjung. Jadi kita sebelum kita merancang, kita buat dulu programnya seperti apa, dan kita kondisikan dan kita sosialisasikan kepada kepala program keahlian dan kepala bengkel. Kemudian bagaimana capaian yang dihasilkan melalui penataan dan pengelolaan peralatan labor teknik sepeda motor. Jadi kita kelola. Jadi kalau siswa ingin praktek atau gurunya meminjam peralatan, jadi kita seorang petugas, jadi kita layani, ada ruangannya di ruangan peralatan, jadi kita sediakan uang peminjaman alat, jadi untuk siswa dan untuk guru. Jadi sesuatu untuk melaksanakan pekerjaan atau praktek siswa tersebut, jadi dia bisa menggunakan sesuai alat yang sudah dipinjam bagi siswa tersebut. Kemudian terlanjut landasan yang terdapat pada labor tersebut. Laboran sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran suatu strategis dalam mendukung proses belajar mengajar di dalam laboratorium tersebut. Dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia
laboran itu adalah yang bekerja adalah tugas pokok labor adalah mengelola laboratorium baik keadaan maupun baik maupun tidak baik. Kemudian apa itu laboratorium? Adalah tempat atau suatu kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan suatu percobaan. Dengan pengertian di atas, maka laboratorium teknik sepeda motor dapat diartikan sebuah tempat khusus yang hanya digunakan dalam melakukan praktikum pembelajaran. Jadi itu adalah landasan laboratorium yang ada di jurusan teknik sepeda motor. Kemudian selanjut, tujuan. Untuk apa kita melakukan peninjauan atau mengadakan petugas labor di bengkel atau di workshop? Yang pertama adalah memberikan gambaran kondisi. Jadi memberikan gambaran kondisi, bagaimana kondisi awal di bengkel itu, ya. Kemudian gambaran hasil analisis dan identifikasi kekuatan. Jadi bagaimana kekuatannya suatu ruangan atau peralatan yang ada di bengkel. Kemudian bentuk rencana. Jadi bentuk rencana ini adalah sebuah program yang kita susun yang sesuai dengan apa yang kita lakukan di bengkel dan apa yang kita kerjakan di labor tersebut. Kemudian bagaimana capaian yang dihasilkan melalui penataan. Jadi apa yang kita lakukan itu yang kita kerjakan. Kemudian pengelolaan itu sesuai dengan prosedur. Ada buku barang inventaris, kemudian buku pengeluaran, buku tamu, kemudian ada buku pengeluaran atau buku kas masuk atau barang masuk. Kemudian selanjut yang berikutnya, tugas pokok petugas laboran. Jadi kita apa saja tugas pokok yang ada di bidang labor tersebut. Yang pertama adalah mengatur jadwal praktikum. Jadi mengatur jadwal praktikum itu adalah mengatur jadwal guru yang mengajar setiap hari. Jadi kita membuat suatu praktikum atau perencanaan atau rancangan yang sudah disediakan di sekolah. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengadaan barang di laboran tersebut. Jadi kita sebagai seorang petugas labor, jadi kita bertanggung jawab apakah barang ini hilang atau bagaimana. Jadi kita yang bertanggung jawab apa yang ada di bengkel tersebut. Kemudian mempersiapkan bahan dan alat praktikum. Jadi kalau kita mempersiapkan bahan dan alat praktikum ini adalah bagi siswa yang meminjam peralatan, jadi kita yang mengambil, kita berikan bon pinjam alatnya, jadi langsung kita proses apa yang dipinjam siswa tersebut. Kemudian inventaris barang laboran dan membuat administrasi barang laboran. Jadi sesuatu kita membuat barang inventaris atau ada bukunya, kemudian membuat administrasi barang tersebut, apakah ini barang masuk, barang keluar, atau barang habis. Nanti kita buat. Kemudian mengontrol pemakaian labor. Jadi kita mengontrol pemakaian labor, apakah siswa di sekolah, apakah itu kelas 10
kelas 11, kelas 12. Jadi kita yang mengatur, ya. Jadi kita mengatur pemakaian lamor. Apakah siswa yang lokal A satu hari ini atau yang lokal yang lain hari berikutnya. Kemudian mendampingi guru dalam proses PBM. Jadi kita mendampingi guru tersebut apakah siswa itu paham menggunakan alat-alat yang dipakai, yang digunakan untuk pekerjaan praktek tersebut. Kemudian mencatat kegiatan labor. Jadi kita apa-apa saja kegiatan kita catat, kita tulis, baik itu apakah kita membersihkan ruangan atau membersihkan di bagian luar atau di bidang di dalam peralatan. Jadi kita buat apa yang kita kerjakan, kita buat. Kemudian membuat agenda kerja labor. Jadi kita membuat agenda. Jadi suatu pekerjaan itu perlu ada agenda kerja. Kemudian memperbaiki peralatan labor. Jadi kalau memperbaiki peralatan ini, kalau rusak kita perbaiki, kemudian kita catat apakah ini bisa dipakai atau layak dipakai atau layak digunakan atau tidak layak digunakan. Kemudian ikut serta dalam kegiatan labor. Apa saja ikut serta dalam kegiatan laboran ini? Misalnya, kalau di bidang jurusan teknik sepeda motor itu ada kegiatan servis. Nah, jadi kita lakukan, kita laksanakan, kita ikut dalam melaksanakan servis tersebut. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, kesimpulan yang didapat yang saya sampaikan adalah tugas dan tanggung jawab seorang laboran itu sangat besar dan memiliki andil yang cukup dalam menunjang kelancaran dan efektivitas pembelajaran di sekolah. Sehingga seorang laboran itu dituntut untuk memiliki kompetensi yang berkualitas agar mampu menunjang tugas dan tanggung jawabnya sebagai petugas laboran atau di bengkel. Kemudian yang kedua adalah tugas pokok laboran sekolah adalah mengelola dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disebutkan bahwa pengelolaan labor ini perlu dilakukan secara profesional dan meningkatkan kualitas belajar siswa dalam praktik. Di sini adalah ruangan peralatan jurusan teknik sepeda motor yang bertempat ruangan peralatan. Jadi ini adalah buku inventaris, ya, buku inventaris. Kemudian ini adalah buku barang masuk, ya, buku barang masuk. Kemudian yang ini adalah buku barang keluar. Jadi kita memiliki 3 buku, kemudian ada juga buku catatan bukti peminjaman buku referensi atau peralatan kita memiliki. Kemudian kalau siswa untuk praktek, jadi kita menyediakan kertas bond peminjaman alat apa yang dipinjam sama siswa. Jadi itu yang kita ambilkan berupa peralatan seperti ini. Ini adalah alat yang dipinjam sama siswa. Kemudian kita memberikan ini. Kemudian kalau sudah ditulis sama siswa, ini terpaksa dibawa kembali sama siswa tersebut. Kemudian nanti kita berikan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian siswa tersebut mengembalikannya untuk peralatannya. Kita hitung kembali apa yang dipinjam oleh siswa tersebut. Jadi kita cek
apakah sesuai dengan yang dipinjamnya atau bagaimana. Kemudian sesudah siswa mengembalikan barang ini, langsung kita susun atau kita simpan di dalam lemari ini. Ini adalah tempat penyimpanan alat-alat ya pekerjaan yang dilakukan oleh guru atau siswa atau siapapun boleh menggunakan peralatan yang ada di teknik sepeda motor. Jadi ini adalah ruangan yang saya tempati sebagai tugas labor di SMK Negeri 2 Sunyung jurusan teknik sepeda motor. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang terdapat di video ini. Saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.